Negeri ini adalah rumah jagal yang diberi nama negara. Di sini, pemerasan bukan penyimpangan. Ia adalah sistem. Pungli bukan kejahatan. Ia adalah prosedur. Korupsi bukan aib. Ia adalah syarat masuk lingkar kekuasaan. Para pejabat berdiri bukan sebagai pelayan, melainkan algojo berdasi, menghisap rakyat dengan senyum formal dan pidato palsu tentang pengabdian. Hukum di negeri ini bangkai yang masih bernapas. Ia diperkosa setiap hari di ruang sidang, dijual per pasal, ditimbang dengan uang, lalu dibuang ke tong sampah ketika tak lagi menguntungkan. Kepolisian menjelma mesin pemerasan berlapis seragam, memungut dari rasa takut, memeras dari ketidaktahuan, dan menindas dengan legitimasi senjata. Yang miskin diinjak, yang kaya dipeluk. Rumah sakit berubah menjadi tempat penyiksaan modern. Nyawa ditahan sebagai sandera, obat sebagai alat tawar, dan pelayanan sebagai ancaman terselubung. Kau sakit, bayar. Kau miskin, tunggu mati. Di dunia kesehatan, empati dikubur bersama sumpah profesi, digantikan tarif dan rekayasa biaya yang kejam dan dingin. Pendidikan, yang katanya suci, adalah kebohongan paling menjijikkan. Sekolah dan kampus menjadi pabrik pungli, tempat masa depan diperas sejak kanak-kanak. Nilai dibeli, ijazah diperdagangkan, dan kebodohan dipelihara agar generasi berikutnya tetap jinak, patuh, dan mudah dieksploitasi. Mereka tidak mencerdaskan bangsa, mereka mencetak budak yang bisa membaca. Rakyat Indonesia bukan warga negara, mereka adalah ternak. Diperah pajaknya, dipungut tiap langkahnya, dipalak dari lahir sampai mati. Keringat mereka menjadi karpet empuk bagi elit busuk yang hidup dari penderitaan massal. Kesejahteraan hanyalah dongeng murahan yang diulang saat pemilu, lalu dikencingi setelah kekuasaan diamankan. Dunia perpajakan adalah kerajaan mafia berseragam negara. Peraturan dibuat rumit bukan untuk keadilan, tapi agar pemerasan punya celah hukum. Si kecil dihancurkan dengan sanksi, si besar dinegosiasikan di ruang tertutup. Pajak tak lagi alat pemerataan, ia cambuk resmi untuk memastikan rakyat terus tunduk dan berdarah perlahan. Ini bukan negara yang gagal, ini negara yang berhasil. Berhasil merancang penderitaan, berhasil menormalisasi kejahatan, berhasil membuat rakyatnya terbiasa diperas tanpa melawan. Negeri ini tidak runtuh karena pengkhianatan, tetapi berdiri tegak di atasnya. Dan selama rakyat hanya mengeluh tanpa memutus rantai kebusukan ini, mesin pemerasan akan terus bekerja, menggiling tubuh, pikiran, dan harapan, hingga yang tersisa hanyalah sunyi dan kelelahan kolektif. Kesimpulannya, ini bukan sekadar negara yang bermasalah, melainkan sistem pemerasan yang dilegalkan. Korupsi bukan anomali, tapi fondasi. Hukum bukan pelindung, melainkan alat tawar. Rakyat bukan tujuan pembangunan, melainkan sumber daya yang diperas tanpa henti. Selama kekuasaan hidup dari penderitaan dan rakyat dipaksa beradaptasi dengan kebusukan, kesejahteraan hanyalah ilusi, dan negara ini akan terus berdiri bukan sebagai rumah bersama, melainkan sebagai